Kegiatan pembukaan KKN kebangsaan di UPR semua cukup banyak universitas yang ikut. Kalau tidak salah 78 universitas dari seluruh Indonesia yang terlibat dalam kegiatan KKN kebangsaan di UPR Universitas Palangkaraya. Ini mahasiswa mulai berkumpul. Kegiatan akan dilaksanakan di Stadion Mini, areal parkir di daerah Aula Palangka dan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita akan menuju lapangan mahasiswa dan undangan sedang menuju tempat pembukaan KKN kebangsaan di Stadion Mini Universitas Palangkaraya. Areal Stadion Mini Halo. 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 Hah? Dak tawa kayak lagi Pak Kareh Indai. Ya, kapal penerai ini PWD ada tawa Kareh Rektor Universitas Palangkaraya dan juga Sekretaris Jenderal PDIP Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto MM. Boleh tepuk tangan yang meriah tentunya telah hadir, dan juga kehadiran Gubernur Kalimantan Utara Bapak Dr. Andes Zainal Arifin Paliwang SHMU. Beri tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak-Bapak semuanya.
Peserta KKN tentunya dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan dan mohon dengan hormat kesediaan seluruh Halo, Pandi. undangan disilakan untuk menempati tempat duduk di tenda kehormatan. Masih banyak yang belum dijemput, Pak. Oh gitu ya. Iya, tadi di nelpon juga baru ada juga di mana. Iya, Pak Iwan. Wah, mantap. Pulang pisau nih. Pulang pisau kapan? Pulang pisau, Pak. Wah, mantap. Seragam. Pulang pisau. Oh iya, sip. Mantap. Siapa? Pak Camat Pandi Batu, Pak. Oh, dulu teman saya Priansa, Pak. Afriansa. Iya, teman satu SMA. Iya. Iya, iya. Afriansa. Oh, Bap. Baik, mohon izin tentunya sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Namun untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, mohon izin kita ada yel-yel. Universitas Akademika Universitas Palangkaraya, dan tak lupa Ketua Pelaksana KKN Kebangsaan kepada yang terhormat Bapak Dr. Rizky Aslin Ustaz MSc. Yang kami hormati Ketua DPD Partai Politik di Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati Wali Kota dan Bupati di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua dan anggota DPRD Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Panglima Kodam 12 Tanjung Pura dan unsur TNI di Kalimantan Tengah, yang terhormat unsur Porkofinda di lingkup pemerintahan Kalimantan Tengah, yang terhormat Kapolda dan unsur Polri di Kalimantan Tengah, yang kami hormati Kajati dan unsur Kejaksaan di Kalimantan Tengah, yang kami hormati Kepala Dinas, Lembaga, Badan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas, Lembaga, Badan, Pejabat daerah di tingkat Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas, Lembaga, Badan, atau Pejabat daerah di tingkat Kabupaten Pulang Pisau atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas, Lembaga, Badan, Pejabat daerah di tingkat Kota Palangkaraya, dan tak lupa yang kami hormati Camat dan Lurah atau Kades lokasi KKN Kebangsaan di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, dan tak lupa pula seluruh mahasiswi peserta KKN Kebangsaan ke-10 dan KKN bersama BKSPTN Barat tahun 2022. Puji syukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembukaan dan pembekalan KKN Kebangsaan ke-10 dan KKN bersama BKSPTN Barat tahun 2022. Baiklah, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan. Darahku, di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
anak asuh berpancasila. Ku berjanji akan menjunjungmu sepanjang masa. Doa kami UPR Jaya Raya. Universitas Palangkaraya, Arena Bina Antri Dharma Jaya, jembatan untuk cita-citaku, wadah gemblengan jiwa dan ragaku, pengorbanan perjuangan bakti dan karya kita sebagai anak asuh berpancasila. Ku berjanji akan menjunjungmu sepanjang masa. Doa kami UPR Jaya Raya. Untuk yang meriah kepada Bapak Dr. Insinyur Aswin Yusuf MSc selaku Ketua Panitia KKN Kebangsaan ke-10. Dan beliau merupakan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Palangkaraya. Beliau menyelesaikan S3-nya di Hokkaido University, Jepang. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Pak Aswin. Baik, kami persilakan hormat laporan Ketua Panitia KKN Kebangsaan ke-10 Bapak Dr. Insinyur Aswin Yusuf MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tabe selamat tinguna latai, salam sujud ke Malempang. Adil Katalino, Pacuramin Kasaruga, Basengat Kacubata. Harus. Yang mulia dan yang sangat kami hormati, Presiden Indonesia kelima, Profesor Dr. Ibu Megawati Soekarno Putri, yang telah memberikan perhatian kepada mahasiswa dengan meluangkan waktu yang sangat berharganya untuk hadir secara online guna membuka KKN Kebangsaan ke-10 di Universitas Palangkaraya. Terima kasih Ibu Megawati atas dukungan dan semangat serta motivasi yang telah diberikan dalam mempererat bingkai kebangsaan. Doa kami, semoga Ibu selalu sehat, senantiasa. Beri tepuk tangan buat Ibu Megawati di Jakarta. Yang sangat kami hormati dan kami banggakan, Jenderal TNI Bapak Dr. Dudung Abdurrahman, yang nanti siang akan datang di tempat ini, Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia, yang telah hadir secara langsung di Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Tak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata rasa haru dan rasa gembira kami atas kehadiran Bapak di bumi Pancasila Kalimantan Tengah, di mana telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa bagi mahasiswa peserta KKN Kebangsaan dan KKN Bersama. Kami juga ingin mendengarkan patuahnya pada saatnya nanti, tetapi juga ingin mendengar lagunya. Kita beri tepuk tangan buat Pak Dudung Abdurrahman yang sudah datang di Palangkaraya. Yang sangat kami hormati dan kami banggakan, Bapak Dr. Hasto Kristianto. Beliau adalah salah satu tokoh geopolitik nasional yang di tengah-tengah kesibukannya masih bisa meluangkan waktunya bagi mahasiswa peserta KKN Kebangsaan dan KKN Bersama pada hari ini. Terus terang Pak Hasto, kami sangat kagum dan bangga bahwa Pak Hasto Kristianto adalah orang yang sangat memahami dan menguasai tentang geopolitik Bung Karno yang membangun spirit ketahanan negara menuju Indonesia hebat. Beri tepuk tangan buat Pak Hasto. Yang kami hormati pembelajaran dan kemahasiswaan,
Ibu Dr. Sri Gunani Partiwi. Kehadiran Ibu ke Kalimantan Tengah telah memberikan semangat bagi seluruh ketua LPPM dan pengelola KKN. Karena KKN kebangsaan sudah menjadi kegiatan tahunan Belmawa untuk memperkokoh semangat kebangsaan. Ibu Direktur dan tim Belmawa, terima kasih sudah memberikan sumbangan dana untuk kegiatan KKN kebangsaan ke-10 ini. Mari kita tepuk tangan yang meriah buat tim Belmawa. Yang kami hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Dr. Sandiaga Uno Salahuddin, yang beliau dengan di sela waktu juga menyempatkan dirinya nanti sore untuk hadir memberikan kuliah dengan Zoom meeting kepada adik-adik peserta KKN kebangsaan. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu para narasumber, Wamen KLHK Bapak Dr. Alu Dohong yang diwakili oleh Ibu Nopia Widyasningtyas, staf ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, dan Kepala BRGM Bapak Hartono Prawira Atmaja yang juga akan hadir besok dalam rangka pembekalan ini. Yang terhormat Bapak Ibu anggota DPR RI dan anggota DPD RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, terima kasih yang tak terhingga atas waktu yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan KKN kebangsaan saat ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Sugianto Sabran. Terima kasih Pak Gubernur yang telah memberikan perhatian yang luar biasa bagi dunia pendidikan di Kabupaten Kalimantan Tengah, serta memberikan dukungan dalam pelaksanaan KKN kebangsaan ini. Saya Universitas Palangkaraya, walaupun jauh di mata dengan Pak Gubernur, tapi dekat di hati. Terima kasih Pak Gubernur atas dukungan yang diberikan. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Utara Bapak Jainal Arifin Palembang yang berkesempatan datang ke Palangkaraya untuk menghadiri secara langsung acara pembukaan ini. Walau kota Tarakan secara geografis dekat dengan kota Palangkaraya, tetapi terasa lebih jauh karena harus transit di Jakarta. Sebuah bukti kepedulian Gubernur yang luar biasa mendukung Universitas Borneo Tarakan. Perjalanan beliau kali ini hanya ingin menjadi tuan rumah KKN kebangsaan 2023. Kalau biasanya yang datang itu hanya suratnya Gubernur, tetapi kali ini yang datang adalah Gubernurnya sendiri. Beri tepuk tangan buat Pak Panglima dan Utara. Yang saya hormati Pangdam 12 Tanjung Pura Bapak Majeti di Sulaiman Agusto adalah jenderal yang ramah tapi tegas. Terima kasih sudah hadir di Palangkaraya dan dukungan bagi KKN kebangsaan ke-10. Secara khusus yang kami hormati Bapak Danrem 102 Panjung, Bapak Brigjen Yudianto Putrajaya dan seluruh jajaran Makorem 102 Panjung yang telah membantu mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan pelanggaran KKN ini. Pak Danrem ini mukanya sangar, tapi hatinya baik, sungguh lembut. Ya, terima kasih dan tepuk tangan buat Pak Danrem Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Forkopimda Kalimantan Tengah, Bapak Kapolda Kalimantan Tengah, Kejaksaan Negeri dan jajaran yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan KKN kebangsaan ini. Yang saya banggakan, Rektor Universitas Palangkaraya. Beri tepuk tangan yang mulia buat Pak Rektor yang memberikan dukungan dan selalu memberikan semangat mulai dari persiapan hingga terlaksananya KKN kebangsaan dan KKN bersama ini. Bapak-bapak Wakil Rektor, seluruh dekan, ketua lembaga, pejabat dan guru besar di lingkungan Universitas Palangkaraya. Yang saya hormati Ketua Forum Rektor BKN Barat, Bapak Profesor Dr. Patah Sulaiman, Rektor Universitas Sultan Hasanuddin Tirta. Terima kasih sudah membantu pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ini di tempat ini. Yang terhormat seluruh Rektor, Ketua LPPM, pengelola KKN, dan ofisial PTN-PTS seluruh Indonesia yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Saya minta berdiri. Inilah pejuang pendidikan Indonesia dan beri tepuk tangan yang meriah Ketua LPPM dan seluruh Rektor. Yang saya hormati Bapak Ibu para Bupati se-Kalimantan Tengah. Secara khusus terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bupati Kapuas Insinyur Ibrahim Mesbahat dan Bupati Pulang Pisau
Ibu Puji Ustatinarang yang telah bersedia menjadi tuan rumah dan banyak membantu dalam pelaksanaan KKN kebangsaan dan KKN bersama tahun 2022. Beri tepuk tangan buat Bupati Kapuas dan Tuan Pisau. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas dan Instansi Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas dan Instansi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas yang tidak bosan-bosan melayani panitia KKN kebangsaan. Yang saya banggakan, Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, terima kasih sudah bersama kita. Silakan berdiri Ibu Bapak dosen pembimbing lapangan, beri tepuk tangan. Tanpa ibu-ibu dan bapak-bapak maka KKN kebangsaan ini tidak bisa berjalan. Terima kasih. Yang luar biasa juga hadir adalah seluruh camat, lurah, dan kepala desa lokasi KKN kebangsaan. Silakan Bapak Ibu berdiri, beri tepuk tangan. Ya, terima kasih sudah membantu untuk KKN kebangsaan. Bapak Ibu para undangan dan hadirin sekalian yang tidak, beri tepuk tangan yang meriah. Ini adalah dasar Indonesia dari keragaman. Dan nanti pada saat nanti dibuka oleh Ibu Megawati, saya minta seluruh keragamannya dilepas sehingga ada baju kebangsaan seperti ini menandakan pilar kebangsaan Indonesia yang telah diperkuat. Yang saya hormati, yang saya banggakan ada Adik Taruna Akmil, ada 5 orang yang hadir, saya silakan. Oh, belum, nanti siang ya, bersama-sama. Tujuan kuliah kredit nyata secara umum adalah belajar dalam kelompok yang multidisipliner dengan melibatkan dosen, unsur pemerintah dan masyarakat desa, di mana mahasiswa berperan sebagai aktor intelektual di lapangan untuk melakukan tugas yang nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan ada di sini ada pengalaman ini diharapkan menjadi modal atau sumber inspirasi bagi mahasiswa yang pada saatnya nanti menjadi pemimpin masa depan. Tepuk tangan buat mahasiswa. Inilah pemimpin masa depan kita. Mahasiswa dan juga diikuti oleh 1.300 mahasiswa Universitas Palangkaraya KKN tematik pendamping KKN kebangsaan. Ya, beri tepuk tangan buat mahasiswa UPR. Jadi hari ini ada 2.331 mahasiswa. Kemudian mereka akan menempatkan dalam 100 desa yang dibagi dalam 10 kelompok, masing-masing 69 desa di Kabupaten Kapuas dan 30 desa di Kabupaten Pulang Pisau. Pesertanya saya bacakan cepat karena waktu kita agak ini, jadi saya tidak bacakan satu persatu, mungkin bisa tampilkan saja seluruh peserta ya, karena waktunya terbatas. Kegiatannya perlu saya laporkan Bapak Ibu sekalian, mereka pukul 5 sampai jam 7 pagi selama 3 hari dilakukan pembinaan jiwa korsa bersama-sama dengan TNI ABRI. Terhitung mulai tanggal 17 hari ini sampai dengan 19 Juli setiap pagi jam 5 sampai jam 7. Lokasi ke desa masing-masing pada tanggal 20 Juli. Diharapkan dapat sampai dan diterima dengan baik oleh Bapak Camat dan Kepala Desa. Kemudian yang paling penting, kembali ke Palangkaraya tanggal 19 Agustus. Ada satu kegiatan, itu kegiatan pameran untuk hasil-hasil kegiatan KKN. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri laporan ini, saya ingin memperkenalkan teman saya. Saya minta dengan cepat datang ke sini, yaitu penggagas KKN kebangsaan, Bapak Dr. Hasrullah MA. Beri tepuk tangan yang meriah buat beliau. Inilah tokoh di balik KKN yang ke-10 hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Salam sehat, salam tangguh untuk KKN kebangsaan dan KKN 2022 di bumi Tambun Bungai. Mari berkarya untuk bangsa tercinta ini. Sekian dan terima kasih. Kalau saya bilang salam kebangsaan, ada jawab Indonesia tangguh. Ya. Salam kebangsaan. Indonesia tangguh. Kurang jelas, kurang tegak. Salam kebangsaan. Indonesia tangguh. Terima kasih. Baik. Hidup KKN kebangsaan. Bapak Gubernur yang saya banggakan, kemudian ada Pak Hasto dan beberapa pimpinan yang saya hormati. Saya langsung saja.
tadi kita sudah dengar lagu KKN Kebangsaan. Itu adalah kolaborasi TNI dengan mahasiswa. Selama 10 angkatan, itulah yang tetap kita wariskan kepada mahasiswa KKN Kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Palangkaraya, Dr. Andrea Elia. Saya ingat 7 bulan yang lalu kami dipanggil untuk bagaimana sih mengelola KKN Kebangsaan. Dan hari ini menjadi nyata. Itulah KKN Kebangsaan. Tepuk tangan buat Pak Rektor. Di balik keberhasilan, awal keberhasilan KKN Kebangsaan, ada satu tokoh, namanya Pak Aswin. Inilah yang mendrive selama 10 KKN Kebangsaan, inilah salah satu terbaik yang dilakukan selama ini. Tepuk tangan buat Pak Aswin. Yang lebih baru lagi, selama 10 tahun, saya menghadap bersama Pak Aswin dengan kasat. Saya minta Pak Jenderal Dudung, kalau bisa angkatan ke-10 hadir dari Akademi Militer Magelang. Untuk itu tepuk tangan buat peserta baru Akademi Militer Magelang. Kemudian yang terakhir yang saya perlu sampaikan, bahwa KKN Kebangsaan tetap induknya ada di Direktur Kemahasiswaan. Untuk itu saya tepuk tangan buat Ibu Nani, bisa berdiri. KKN Kebangsaan legalitasnya ada di sini. Ibu Nani, tepuk tangan untuk beliau. Baik, saya kira ini sambutan saya Pak Aswin. Saya kira kalau saya sambutan lebih dari, saya tidak bisa menyanyi Pak Aswin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa tentunya semangatnya pada pagi hari ini, yang mana tadi kita sudah mendengarkan bersama laporan Ketua Panitia KKN Kebangsaan ke-10, juga penyampaian dari penggagas KKN Kebangsaan. Dan suatu kehormatan penggagas KKN Kebangsaan bisa hadir di hari ini di KKN Kebangsaan yang
dari Paduan Suara Mahasiswa Universitas Palangkaraya Serampai, lagu Nusantara. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan dengan seksama sambutan Rektor Universitas Jayaraya. Pakaian kebangsaan Membangun Kepala Nusantara. Iya, boleh tepuk tangan meriah sekali lagi pada Rektor Universitas Palangkaraya. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rektor kita. Iya, dan mana sesaat lagi kita akan mendengarkan sambutan beliau selaku tuan rumah KKN Kebangsaan pada Rektor Universitas Palangkaraya, Bapak Dr. Andri Elia SE MSI. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingunalate, salam sujud ke neneng malempang. Adil katalinu bacuramim kasaruga basenget kajubata. Arus. Anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi sekalian, dan para tamu undangan yang hadir, yang mulia Ibu Profesor Dr. Mega Soekarno Putri sebagai ibu bangsa. Kami bersyukur seluruh penjabat negara, tingkat menteri dan TNI, kemudian Bapak Dr. Hasto yang mulia dan masih smart, masih muda dalam membangun karakter bangsa. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugiarto Sabran, gubernur yang sangat progresif, gubernur yang sangat muda. Beliau ini masih tahap milenial ini, Pak Haji Sugiarto Sabran, dan seluruh jajaran pejabat negara yang tadi sudah disebutkan oleh panitia. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran rektor pimpinan perguruan tinggi BKS Barat, konsorsium BKS Timur, di mana lebih dari 100 perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke berhadir di Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Ibu Megawati juga yang saya muliakan, para penjabat negara, Bapak Menteri melalui Ibu Dirjen Belmawa telah hadir bersama kita. Anak-anakku mahasiswa yang saya cintai, saya kasih, kaum milenial, pemimpin bangsa masa depan. Di tahun 2045, generasi emas mahasiswa seluruh Indonesia, kaum muda, kaum milenial, ada 150 juta pemuda di generasi emas tahun 2045. Kalian semua, anak-anakku sekalian, adalah menjadi pemimpin bangsa masa depan. Oleh karena itu, bangunlah cita-cita kalian, bangunlah bangsa ini, karena masa depan bangsa itu ada di tangan anak-anakku sekalian. Persiapkan diri kita semua. Indonesia itu tetap ada. Walaupun bumi runtuh, Indonesia itu tetap ada. Makanya dengan tema kebangsaan, kita membangun karakter bangsa. Kita perkuatkan kebangsaan dari diri kita sendiri. Dan kita bangun masyarakat kita bersama dengan seluruh elemen bangsa. Baik pemimpin, baik organisasi, partai politik, bisnis, dan semua elemen-elemen untuk membangun. Mari kita bersama-sama agar bangsa kita ini dapat bersaing menjadi bangsa yang hebat seperti cita-cita Bung Karno. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih pada para rektor yang telah mengirim mahasiswa-mahasiswinya bersama dengan jajaran pendamping dari seluruh perguruan tinggi yang berhadir di tempat kita ini.
ada ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia, dari seluruh budaya dan agama yang berbeda. Kita bangun bangsa kita bangun masyarakat kita. Anak-anakku mahasiswa akan belajar dengan masyarakat. Anak-anakku sekalian akan memberikan motivasi kepada masyarakat. Bagaimana kita bersatu tanpa ada sekat, tanpa ada batas. Kita adalah satu nusa, satu bangsa. Terima kasih. Jika ada yang kurang dalam pelaksanaan kegiatan KKN mulai dari hari ini sampai dengan selesai nanti pada tanggal 20 Agustus akan kembali ke Palangkaraya. Saya doakan semua kembali kepada perguruan tinggi masing-masing, kembali kepada orang tua. Kita doakan semua selesai kembali dengan sehat, selamat dan bahagia. Terima kasih pada masyarakat, desa, camat, lurah, dan semua jajaran pemerintah daerah yang ada di provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa. Bimbinglah anak-anak kami mahasiswa ini yang terjun langsung ke masyarakat. Tolong perhatikan wilayah Kalimantan Tengah, khususnya wilayah tempat anak-anakku ber-KKN itu adalah wilayah daerah aliran sungai. Perhatikan keselamatan diri, itu menjadi penting. Karena dia daerah aliran sungai, maka setiap perjalanan transportasi saya harapkan seluruh pembimbing KKN memperhatikan perjalanan. Lakukan safety dengan harus ada setiap mahasiswa itu baju ini, pelampung ya. Karena kalau naik perahu, naik klotok namanya istilah, perahu kecil atau perahu yang tanpa kapal motor, itu pakai. Jadi amankan, jaga keselamatan bersama dengan masyarakat. Terima kasih. Jika ada yang kurang, jika ada yang lebih, kami mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang, mohon ditambah. Jika ada yang lebih, mohon dikurang sehingga menjadi sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. 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 Merdeka dari kebodohan. Merdeka dari kemiskinan. Merdeka dari keterisolasian. Merdeka dari ketinggalan. Sehingga merdeka kita menjadi kuat, kita menjadi hebat. Terima kasih. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada Rektor Universitas Palangkaraya Bapak Dr. Andri Elia SMSI. Oke, mungkin kita yel ya. UPR Jaya Raya. Kalteng berkah. KKN kebangsaan membangun pangan Nusantara. Sekali lagi tentunya juga Rektor Universitas Palangkaraya menyapa mahasiswa-mahasiswi peserta KKN kebangsaan. Oke, boleh sekali lagi tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Rektor kita. Iya, yang dimana selaku tuan rumah KKN kebangsaan ke-10. Baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu adalah sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dalam kesempatan ini akan diwakili Gunani Parti WMT. Dipersilahkan. Baik, boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi tentunya atas kehadiran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Dr. Insinyur Sri Gunani Pertiwi MT. Tentunya selamat datang di bumi Tambun Bungai, Kota Cantik, Palangkaraya, Kalteng Berkah. Mohon izin, silakan menghormat pastinya kepada Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang akan menyampaikan sambutan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan hormat Ibu Dr. Insinyur Sri Gunani Pertiwi MT, silakan.
Izin tarik nafas sebentar. Baik, yang saya hormati Presiden RI kelima Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri yang pada pagi hari ini atau siang hari ini akan berkenan untuk membuka acara ini melalui video conference. Yang saya hormati Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Bapak Dr. Sandiaga Uno yang juga nanti akan berkenan hadir sore mungkin melalui online. Kemudian yang saya hormati Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman SEMM, yang terhormat Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Subianto Sabran yang telah berkenan menjadi tuan rumah di provinsi ini. Kemudian yang terhormat juga Bapak Gubernur Kalimantan Utara Bapak Zainal Arifin, yang terhormat Bupati yaitu Bapak Bupati Kapuas Bapak Ben Brahim S. Bahat dan Ibu Bupati Pulang Pisau Puji Rustati Narang yang menjadi lokasi KKN kebangsaan pada tahun ini, tahun 2022, serta unsur-unsur pimpinan di Provinsi Kalimantan Tengah yang hadir, yang mohon maaf mungkin tidak bisa tersebutkan satu persatu. Yang terhormat para anggota DPR yang berkenan hadir serta DPD RI Dapil Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat juga Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Insinyur Hartono Prawira Atmaja MSc. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal PDIP Dr. Insinyur Hasto Kristianto ME, yang nanti juga beliau akan memberikan materinya yang luar biasa, adik-adik bisa nanti ikuti ya, saya tidak perlu sebutkan supaya penasaran gitu. Kemudian yang terhormat Rektor Universitas Palangkaraya Dr. Andri Ella MSc beserta seluruh sivitas akademika Universitas Palangkaraya yang telah berkenan menjadi tuan rumah pada KKN Kebangsaan tahun 2022. Kemudian para pimpinan perguruan tinggi peserta KKN Kebangsaan yang telah hadir, Ketua Forum Rektor, para rektor, mungkin ada wakil rektor di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia, khususnya yang mengirimkan adik-adik untuk ikut bersama di dalam KKN Kebangsaan. Yang tadi disampaikan ada 72 plus 1 dari Akademi Militer, sehingga 73 perguruan tinggi atau universitas atau akademi yang ikut tergabung di dalam KKN Kebangsaan tahun 2022 ini. Terima kasih atas penyelenggaraannya yang luar biasa Pak Aswin. Semoga ini juga bisa dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Kita berikan tepuk tangan kepada Pak Aswin. Baik, kemudian juga yang saya hormati, tentu saja tim pengembang KKN Kebangsaan. Tadi Pak Hasrullah sudah hadir di depan, ada Pak Didin, Bu Ilah, Bu Dani, Pak Miftah, dan juga semua tim Belmawa yang ikut di dalam menggagas dan konsep KKN Kebangsaan ini yang sudah berjalan hingga 10 tahun. Serta tentu saja terkhusus pada dosen pendamping dan adik-adik mahasiswa KKN Kebangsaan 2022 yang berasal dari seluruh wilayah bangsa Indonesia yang kita cintai, dari ujung barat sampai dengan ujung timur. Terima kasih telah ikut menyemarakkan dan hadir bersama-sama di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena atas karunia-Nya kita diberikan nikmat sehat dan sempat untuk bisa hadir bersama-sama dalam ruangan yang penuh dengan kebahagiaan ini, yang luar biasa ini, yaitu di acara pembukaan KKN Kebangsaan tahun 2022 di Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada saat awal KKN Kebangsaan ini dimulai, yaitu tahun 2013 hingga sampai dengan hari ini. Kehadiran TNI di dalam acara KKN Kebangsaan ini tentu memberikan arti yang sangat penting dan semangat tersendiri, karena
Hal ini adalah merupakan kolaborasi yang efektif dan khususnya pada kesempatan ini juga akan bersamaan dengan integrasi TNI masuk desa. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kolaborasinya. Begitu juga dengan keterlibatan para narasumber yang tadi sudah disebutkan oleh panitia, dari Menteri, kemudian dari tokoh nasional Pak Hasto, serta narasumber yang lain yang akan dihadirkan selama acara pembukaan KKN kebangsaan ini. Bapak dan Ibu serta adik-adik yang saya banggakan, perjalanan 10 tahun KKN kebangsaan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pembinaan karakter generasi penerus bangsa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai ideologi Pancasila di kehidupan nyata. Diberi amanah oleh Kemdikbudristek untuk melaksanakan KKN kebangsaan dengan tema yang diambil adalah penerapan falsafah Huma Betang sebagai perwujudan NKRI untuk mendukung pengembangan lumbung pangan atau food estate menuju kemandirian nasional. Adik-adik, program ketahanan pangan perlu didukung agar ketahanan pangan menjadi nyata di lapangan. Akan bergabung di dalam KKN kebangsaan ini dan mengambil 2 lokasi, yaitu di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, di mana daerah tersebut telah menjadi percontohan ketahanan pangan baik secara regional dan nasional. Sementara itu, penanaman rasa kebangsaan yang telah ditanamkan sejak 10 tahun lalu semenjak KKN ini digagas merupakan penanaman nilai-nilai integritas, nasionalisme, kejujuran, idealisme, peduli terhadap rakyat, karakter satria, kebinekaan, setia pada NKRI, leadership yang tangguh, kedisiplinan, kemampuan holistik, interkoneksitas, dan advantage kompetitif. Kesemuanya itu berakar dari ideologi Pancasila. Bapak dan Ibu, para dosen, para pengelola perguruan tinggi, para tokoh nasional, dan khususnya adik-adik mahasiswa kepada bangsa dan negara. Akhirnya kepada seluruh adik-adik mahasiswa KKN kebangsaan yang berasal dari Sabang sampai dengan Merauke dapat memberikan karya terbaiknya kepada masyarakat yang menjadi lokasi KKN kebangsaan di Palangkaraya di 2 kabupaten yang tersebut tadi. Akhir kata, jayalah KKN kebangsaan. Terima kasih Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Isnur Sri Gunani Partiwi MT. Oke, teman-teman masyarakat boleh tepuk tangan kepada Ibu. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Insinyur Sri Gunani Partiwi. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Tepuk tangan yang meriah kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Dari mana sesaat lagi kita akan mendengarkan sambutan beliau. Kita ucapkan sama-sama yel-yel kita. Kalteng Berka UPN Jaya Raya. KKN kebangsaan membangun pangan Nusantara. Boleh sama-sama kita tepuk tangan yang meriah kepada Gubernur Kalimantan Tengah yang sudah hadir di KKN kebangsaan 10 di Universitas Palangkaraya. Kami persilakan yang hormat kepada Bapak Haji Sugianto Sabran. Silakan. Lumayan juga lari-lari ya. Saya lihat tadi Pak Rektor waktu sambutan putus-putus karena belum menarik napas sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat, lingun latai, salam sujud karena melempang. Adil kata Lino, bercermin ke surga. Bersengat 7 bata. Harus. Salam, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Profesor Dr. Honorarius Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, sekaligus Ketua PDI Perjuangan, yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam mensukseskan KKN kebangsaan pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat Kalimantan Tengah juga mendoakan Ibu, mudah-mudahan Ibu diberikan panjang umur dan selalu sehat. Yang terhormat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto MM dan seluruh jajaran PDI Perjuangan pusat dan daerah. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diwakili oleh Direktur Belmawa Ibu Dr. Insinyur Sri Gunani Wartiwi MT. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati Bupati Wali Kota Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati dan cintai saya banggakan para camat, kepala desa, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Pak Rektor Universitas Raya dan seluruh jajaran Civitas Akademika, Forum Rektor seluruh Indonesia dan para pimpinan perguruan tinggi di Kalimantan Tengah, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Instansi Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya cintai dan sama-sama kita banggakan, seluruh mahasiswa peserta KKN Kebangsaan ke-10 dan KKN bersama tahun 2022, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Di hari yang penuh berkah ini, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita semua bisa hadir dan sekaligus berserami dalam acara pembukaan KKN Kebangsaan ke-10 dan KKN bersama BKSPTN Wilayah Barat di Universitas Pelangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya mengucapkan selamat datang kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto MM, Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Brigjen Paul Purnawan, Dr. Andreas Jenderal Arifin Palilawang, SHMA Hum, para rektor, pimpinan perguruan tinggi tergabung dalam forum rektor seluruh Indonesia serta seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para mahasiswa peserta KKN Kebangsaan ke-10 dan KKN bersama tahun 2022. Selamat datang di bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila, tanah berkah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan masyarakat Kalimantan Tengah, kami mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mempercayakan dan pada saat ini nanti mensukseskan pelaksanaan KKN Kebangsaan dan KKN bersama tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah yang bertempat di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas selaku tuan rumah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah siap mendukung dan memfasilitasi kegiatan yang baik ini. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh stakeholder terkait dan agar dapat bekerjasama bersinergi dalam mensukseskan pelaksanaan KKN Kebangsaan dan KKN bersama di Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setelah diberlakukannya pembentukan otonomi baru di Papua, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang terluas di Indonesia
yakini dengan luasan 153.654 km persegi dengan 11 sungai besar lainnya, sehingga Kalimantan Tengah dijuluki tanah berkah. Dalam membangun negeri kita tercinta ini, masyarakat Kalimantan Tengah melandaskan falsafah Huma Betang yang memiliki 4 prinsip, antara lain kejujuran, kebersamaan, kesetaraan, dan ketaatan pada hukum. Dengan adanya falsafah Huma Betang ini, perbedaan bukanlah suatu masalah. Berbagai macam suku, agama, ras ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan jumlah penduduk mencapai 2.600.000 jiwa. Hampir semua suku besar ada di Kalimantan Tengah, mencakup suku Dayak, Jawa, Banjar, Bugis, Sunda, Flores, Batak, dan suku-suku lainnya. Keberagaman ini menjadi semangat kami untuk hidup berdampingan, menyatukan langkah dalam membangun Kalimantan Tengah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana konsep bernegara yang pernah dicetuskan oleh proklamator Bapak bangsa kita Insinyur Soekarno, bahwa sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, dan mutlak untuk memiliki 3, yakini berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. 3 hal ini dikenal dengan konsep Trisakti. Konsep ini harus kita gaungkan pada upaya percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, keberadaan 1.000 mahasiswa yang terjun langsung di lapangan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat pada kegiatan KKN kebangsaan dan KKN bersama tahun 2022 selama 1 bulan di Provinsi Kalimantan Tengah, hingga pada desa kelurahan di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, khusus di kawasan Post Estate. Saya mengucapkan terima kasih kepada pelaksana penggagas terhadap KKN kebangsaan. Dan secara pribadi saya menyumbang untuk teman-teman mahasiswa yang di lapangan yang melaksanakan KKN 1.000 orang, yaitu sebesar 1 miliar secara pribadi. Saya bangga adik-adik dari seluruh Indonesia datang ke Kalimantan Tengah. Tidak seberapa yang kami sumbang, karena kami anggap kami mampu, kecuali kami tidak mampu. Kami menganggap diri kami mampu berbagi rezeki kepada adik-adik di lapangan. Ya siapa tahu ada yang sakit, ada yang perlu membeli kebutuhan lainnya. Kebersamaan. Dan juga mengenai Port Estate ini di Kalimantan Tengah, ketika itu kami usulkan kepada Pak Presiden pada tanggal 14 Februari 2017, rapat dengan Menko, dengan Pak Presiden, dengan Pak Pres dan Menko. Kami meminta kepada beliau, karena di Pulau Jawa itu ya sudah banyak gedung-gedung tinggi, alih fungsi pertanian, lahan pertanian beralih fungsi ke gedung-gedung, pembangunan pemukiman penduduk, perkantoran, dan yang lain. Maka dari itu kami menginisiasi dan bermohon kepada Pak Presiden Republik Indonesia supaya Port Estate berada di Kalimantan Tengah. Yang mana di lahan Port Estate ini ada orang asli Kalimantan Tengah, dan ada juga supaya kesehatan tetap dijaga, karena kita masih berada dalam keadaan COVID, karena COVID juga masih ada. Untuk itu tetap kehati-hatian. Dan juga saya meminta kepada adik-adik KKN, para dosen, supaya ikut booster. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat berkarya, selamat mengabdi dan berinovasi. Mahasiswa adalah generasi penerus, calon pimpinan masa depan. Jadikan semangat, disiplin, dan kemampuan menguasai teknologi sebagai bekal untuk membangun Indonesia di masa depan. Saya berpesan juga kepada mahasiswa, mari perangi narkoba. Jangan dekati narkoba kalau mau jadi orang, karena banyak akibat dari narkoba. Banyak sekali pengusaha yang hancur usahanya, rumah tangga berantakan. Saya berpesan adik-adik mahasiswa untuk menggapai masa depan, kita hindari narkoba, kita perang terhadap narkoba di Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Setuju?
Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua dalam mengisi pembangunan, mewujudkan Indonesia maju dan Kalimantan Tengah yang berkah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Dengan tidak mengurangi hormat saya kepada Pak Sekjen, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, dengan para adik-adik dan seluruh tamu undangan hadir, menghantar adik-adik ke daerah KKN, nanti berangkatnya nanti, selalu supaya tetap ada semangat. Mari kita sama-sama melahap. Melahap ini ciri khas orang Dayak. Kalau mau berperang, membangkitkan semangat. Kalau di Rusia mau perang dengan Ukraina, itu hurra! Kita orang Dayak ada, kita orang Dayak juga ada. Mohon dengan itu saya bermohon tamu undangan supaya berdiri dengan adik-adik mahasiswa. Kita melahap bersama-sama supaya semangat tetap ada. Dengan adanya semangat tentu harapan selalu ada. Jangan hurra deh. Kita ada punya anu sendiri. Kalau saya itu memang keras, tapi tangannya diangkat dan ikhlas supaya semangat, harapan selalu ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran, luar biasa sekali yang bersama juga Rektor Universitas Palangkaraya. Boleh tepuk tangan meriah sekali lagi. Patang Berkah, UPN Jaya Raya, capaian kebangsaan membangun pangan Nusantara. Dan luar biasa juga ada sumbangan secara pribadi dari Gubernur Kalimantan Tengah sebesar 1 miliar rupiah. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Iya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sambutan Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Sugianto Sabran. Boleh tepuk tangan meriah sekali lagi. Terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, mengingat bahwa Kalimantan Tengah ini merupakan salah satu digagas atau diprakarsai oleh Bung Karno. Selanjutnya kita akan menonton secara bersama-sama terkait pemutaran video pendek nampak tilas perjuangan Bung Karno di Kalimantan Tengah. Selamat menyaksikan. Pencetus berdirinya Universitas Palangkaraya. Pemimpin negara visioner yang sejak kecil telah menjadi pusat perhatian. Gagasan dan pemikirannya sebagai pencetus ide pertama kali pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya yang saat itu masih hutan belantara adalah bukti kepemimpinannya yang sudah berpikir jauh ke depan. Rasa nasionalisme yang kuat dalam diri Bung Karno membuat perjuangan pantang menyerahnya memimpin rakyat Indonesia hingga pada kemerdekaan 17 Agustus 1945, sekaligus menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Juli tahun 1957, Soekarno melakukan perjalanan ke Palangkaraya. Dari Banjarmasin melalui Sungai Kahayan, tibalah Presiden Soekarno disambut ribuan masyarakat. Padahal penduduk desa Pahandut saat itu masih sedikit. Kabar datangnya tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia ini memang beredar luas hingga ke pelosok Kalimantan Tengah. Kedatangannya membawa memori yang sangat dalam. Bung Karno meletakkan tiang pertama pembangunan kota Palangkaraya yang ditandai dengan peresmian monumen ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah Tugu Soekarno yang didesain sendiri olehnya.
Palangkaraya merupakan kota dengan wilayah 3,6 kali luas Jakarta. Merupakan kota pertama di Indonesia yang lahir sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, yang dirancang oleh anak bangsa Putra Nusantara Bung Karno. Sebagai sebuah kota yang baru dan digadang-gadang menjadi ibu kota negara, Bung Karno berpikir perlu ada sebuah lembaga pendidikan tinggi yang besar, mencetak sumber daya manusia. 6 tahun setelah berdirinya kota Palangkaraya, Soekarno bersama Cilik Ribut mencetus berdirinya Universitas Raya, tanggal 10 November 1963. Ide Bung Karno ini bahkan sudah ada jauh sebelum hutan Kalimantan Tengah mengalami degradasi dan kebakaran lahan gambut seperti saat ini, menunjukkan gagasannya yang sangat visioner. Bung Karno sudah memulai mimpinya dengan meletakkan tiang pertama pembangunan kota Palangkaraya dan mendirikan Universitas Palangkaraya di bumi tak berbunga. Selanjutnya adalah tugas kita mewujudkan mimpi putra sang fajar jadi kenyataan. Universitas Palangkaraya Jaya, kampus berwawasan lingkungan terbaik dan pusat riset gambut dunia yang disegani. Amun dia itah eweh hintai. Keinginan Bung Karno mendirikan Universitas Palangkaraya yang sangat jelas dan berarti bagi rakyat Kalimantan Tengah sudah sepantasnya kita hargai, dan mewujudkannya menjadi sebuah pusat literasi bagi generasi muda akan nilai-nilai sejarah, karakter, dan kepemimpinan sang proklamator di bumi tak berbunga. Dan inilah rencana pembangunan gedung Bung Karno dan monumen Bung Karno di tengah-tengah kampus Tunjung Nyahu. Gedung dan monumen Bung Karno ini akan menjadi pusat edukasi kebangsaan dan perjuangan Bung Karno mendirikan Universitas Palangkaraya. Diharapkan dari letaknya di jantung Kalimantan dan Indonesia ini makin menggelorakan semangat pemuda dan mahasiswa terus mempertahankan nilai-nilai nasionalisme demi negara kesatuan Republik Indonesia, membahana hingga ke seluruh Nusantara. Di tengah arus globalisasi dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Kalimantan Tengah, adanya lokasi khusus untuk riset pengembangan ilmu pengetahuan menjadi sebuah keniscayaan. Dan inilah Laboratorium Alam dan Hutan Gambut Kalimantan Tengah, pusat riset Indonesia berskala dunia. Mohon kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mencanangkan pembangunan gedung Bung Karno serta Laboratorium Alam dan Hutan Gambut di Kalimantan Tengah. Mari kita jaga alam dan hutan Kalimantan sebagaimana kata Bung Karno. Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar di dunia iri dengan Indonesia. Dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengelolanya. Putri sekaligus membuka secara resmi KKN Kebangsaan ke-10 dan mencanangkan pembangunan gedung Bung Karno dan patung Bung Karno sebagai ikon Universitas Palangkaraya, dan juga mencanangkan Laboratorium Alam Hutan Gambut Universitas Palangkaraya seluas 50.000 hektar sebagai pusat riset gambut internasional. Kepada Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Para mahasiswa dan seluruh pemudi-pemuda Indonesia, seluruh peserta kuliah kerja nyata kebangsaan tahun 2022 dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Tema KKN Kebangsaan ke-10 tahun 2022 ini adalah penerapan falsafah Rumah Betang sebagai perwujudan NKRI untuk pendukung pengembangan lumbung pangan food estate menuju kemandirian nasional. Tema tersebut mengandung tekad bagaimana Indonesia seharusnya bisa berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari di bidang pangan
yang dilakukan berdasarkan budaya bangsa. Saya selalu mengatakan dari masalah pangan ini adalah bagaimana kita harus membangun kedaulatan pangan kita. Saudara-saudara sekalian, HKM kebangsaan ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berdiskusi dan bertukar gagasan, juga sebagai ajang pengenalan budaya, dan tentunya untuk saling menguatkan serta memberikan energi positif bagi kemajuan bangsa. Kalau saya pernah juga kuliah di Universitas Pajajaran di Fakultas Pertanian, dan pada waktu itu Bung Karno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia itu mencanangkan yang kalau sekarang disebut kuliah kerja nyata itu dengan turun ke bawah. Jadi langsung berhadapan dengan lapangan dan kaum petaninya dan lain sebagainya. Pembahasan berkaitan dengan pangan juga sangat relevan, terlebih ketika dunia saat ini dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Dengan persoalan tersebut, peran Indonesia sebenarnya sangatlah penting, selama perguruan tinggi juga menaruh perhatian besar terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset dan inovasi di bidang pangan. Saya ditugasi oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Ketua Dewan Pengarah sebuah badan baru kira-kira 1 tahunan lebih, yaitu Badan Riset Inovasi Nasional BRIN. Karena beliau menginginkan bahwa kita akan dapat memenuhi sumber pangan kita bukan hanya untuk secara internal bagi rakyat Indonesia saja, tetapi kita pun suatu saat nanti dapat memberikan kepada bangsa lain apa yang telah dihasilkan pangan di Indonesia ini. Lihatlah betapa Indonesia begitu kaya. Indonesia memiliki sumber pangan yang sangat beragam. Jika semua diolah melalui sebuah kerja yang selalu saya sebut sebagai sinergi koneksitas dari hulu ke hilir, serta didukung riset sumber-sumber benih, pengembangan kemampuan produksi dan pengolahan hasil pangan, serta sistem distribusi yang berkeadilan, maka Indonesia bisa hadir sebagai lumbung pangan dunia. Ini bukannya sebuah keinginan yang sepertinya terlalu dibesarkan, tetapi dengan plasma nutfah, flora fauna kita, maka kita sangat mungkin bisa menjadi salah satu sumber pangan dunia. Kita memiliki potensi besar untuk mengembangkan bahan pangan utama selain beras, yaitu seperti singkong, jagung, sorghum, umbi-umbian, pisang, porang, dan lainnya. Seluruh jajaran eksekutif kami, yaitu yang disebut program menanam 10 tanaman, bukan sebagai pengganti beras, tetapi pendamping beras, yaitu hanjali atau jali-jali, jagung, pisang, porang, sagu, singkong, sorghum, sukun, talas, ubi jalar. Saya masukkan sukun karena apa? Saya melihat di daerah Maluku, kalau sedang panen sukun, maka sukun itu dibuat tepung, dan tentu saja dapat dijadikan makanan sebagai apapun juga.
Jadi perlu kesadaran dan kerja gotong royong dalam mengembangkan food estate atau tadi yang disebut, saya tahu nama itu, yaitu Huma Betang. Jadi memang sebuah lumbung besar dari para pengambil kebijakan, dari masyarakat, dan termasuk pentingnya peran mahasiswa-mahasiswi generasi muda untuk menjadikan pangan sebagai sumber daya strategis yang menentukan mati hidupnya suatu bangsa. Saya melihat bahwa ada sebuah kalau boleh saya katakan kemunduran. Mungkin anak-anak kita karena begitu mudahnya mencari bahan dari mana-mana, tetapi mereka lupa untuk mengimplementasikannya. Bagaimana cara menanam padi seharusnya dan lain sebagainya. Sawah 1 juta hektar, tetapi berada di daerah gambut. Pada waktu itu yang saya pertanyakan selalu adalah, apakah sudah ada benih padi gambut? Dan menurut pengertian saya, sampai hari ini baru mungkin dicari. Karena kalau untuk menanam padi di tanah gambut, kita semua tahu gambut itu asam, bukan basah. Saat ini beras atau nasi mendominasi menu konsumsi masyarakat. Porsinya mencapai sekitar 60%. Padahal seperti tadi yang saya katakan, pangan lokal seperti juga itu merupakan sebenarnya suatu kearifan lokal yang saya sebut tadi, dan ini saya sebut kembali, seperti ubi kayu, jagung, sorghum, singkong, pisang, sagu, itu benar-benar mempunyai sumber karbohidrat. Lain tentunya kalau ekonomi itu menjadi fail, menjadi hancur, tentunya pikiran yang paling utama, dari mana kita akan mendapatkan bahan makanan, pangan. Itu menjadi sebuah pertanyaan besar, dan sekiranya akan terjadi, dan tentu kita berharap hal itu tidak terjadi. Sehingga dengan demikian kita sendiri sekali lagi harus mulai berpikir pada saat sekarang ini untuk bagaimana kita bisa menjalankan dan menghasilkan yang namanya kedaulatan pangan Indonesia itu. Badan Ketahanan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian memprediksi pada 2045 Indonesia memerlukan hampir 319 juta ton beras untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional. Angka yang sangat besar dan menjadi tantangan yang harus kita jawab bersama. Terlebih di tengah berbagai kendala seperti alih fungsi lahan pertanian, krisis iklim, kekeringan, dan gagal panen, hingga ketidakpastian pandemi yang terus terjadi sampai saat ini. Langkah menuju swasembada beras ini menjadi lebih terjal jika mengacu pada data produksi beras pada masa pandemi di tahun 2020 yang hanya mencapai 31,33 juta ton, dan tahun 2021 sebanyak 31,69 juta ton. Itulah mengapa di dalam pemikiran saya, maka tentu kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan beras atau padi. Tetapi kalau sekiranya yang namanya kebutuhan itu tidak tercapai, lalu bagaimana untuk mengisi kekurangannya? Oleh sebab itulah saya terus mengatakan bahwa kita bukan beralih fungsi, tapi membantu. Saya sebut menjadi pendamping beras kalau kekiranya kita pada suatu saat tidak bisa
mencapai suatu jumlah maksimal. Tapi saya yakin dengan kesadaran kita bersama, ditambah sosialisasi yang harus gencar, masif, akan pentingnya mengembangkan dan mengonsumsi bahan pangan selain beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Untuk memasuki gerbang besar dan mulia suatu kota toleransi